Ungkapan situasi. Majelis Jemaat GBIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Jemaat GBIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau di setiap hari kerja di kantor sekretariat GBIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Penatua R.A. Manusama. Dalam kasih dan perkenaan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja 40 tahun yang lalu berkenan menghadirkan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa atau PKB sebagai unit misioner yang melaksanakan misi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Setelah Pelkat Gerakan Pemuda, Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, dan Pelkat Pelayanan Anak. Kami hendak bersyukur dan memuliakan nama-Mu atas karunia dan penyertaan sepanjang 40 tahun Pelkat PKB berkiprah di gereja-Mu yang kudus ini. Pada hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini, di tengah pergumulan atas pandemik COVID-19, kami rindu menghayati pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang tak pernah berhenti bekerja untuk menuntun dan menguatkan kami dalam perjalanan PKB melaksanakan misi gereja sepanjang masa. Kaum Bapa, mari kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas dan pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Allah pada ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta dan bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi Pelkat PKB GBIB. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya, mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermasmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita di pagi hari ini dan kita memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita di pagi hari ini, Minggu ke-7 setelah Pentakosta, dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan kau sesat. Pegang tanganku erat. Mari dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Ya Kristus, dasar dan kepala gereja, sebagai pelaksana misi kami, sering alpa dan melupakan untuk bertolak dari visi gerejamu ini, yaitu menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Kami cenderung mengorientasikan diri pada kesejahteraan kami sendiri, keluarga atau persekutuan, dan melupakan sesama ciptaan lainnya di sekitar kami. Kami mengakui kealpaan kami ini. Ampunilah ya Tuhan. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Hidup di tengah masyarakat yang acap kali mengalami berbagai krisis. Kami lebih memilih untuk berdiam diri dan melupakan misi gerejamu. Menjadi berkat di tengah masyarakat dan dunia, kami sibuk dengan kegiatan kami sendiri untuk menjadi berkat bagi diri, keluarga, dan persekutuan kami, dan kurang peduli dengan lingkungan masyarakat di mana Engkau menempatkan kami dan gerejamu ini. Kami mengakui kekurangan kepedulian kami ini. Ampunilah ya Kristus. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Pada 40 tahun anugerah-Mu, seharusnya kami menjadi semakin dewasa dalam iman. Kehidupan kami adalah teladan serta memberi kontribusi nyata bagi kehidupan di lingkungan kami. Namun sebagai pribadi seorang bapa di tengah keluarga, kami sering melupakan peran sebagai imam yang Engkau panggil dan utus untuk mengarahkan anggota keluarga dalam rangka mewujud nyatakan misi itu. Kami mengakui kelalaian kami. Untuk semua itu, sadarkanlah kami kembali ya Tuhan. Ampuni umat-Mu
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita telah mengaku dosa kita, maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama Yesaya 55 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 pada ayat yang ke-21 sampai 25 yang menyatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan kata yang benar, berkata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang sudah Engkau himpunkan di pagi hari ini, yang walaupun secara virtual mereka ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Engkau ada dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu untuk menjadi landasan kehidupan beriman kami setiap hari. Sebagai manusia tentu saja pikiran kami terbatas. Oleh karena itu Tuhan, curahkan Roh-Mu yang kudus, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami akan firman-Mu, namun lebih jauh daripada itu kami melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta dan syukur 40 tahun PKB GBIB, mari kita membaca Alkitab dari Injil Matius 7 ayat 7 hingga 11 yang bunyinya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema yang diangkat oleh Majelis Sinode untuk perenungan kita di pagi hari ini, Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Sarana yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan tentu saja doa. Dan kita bisa berdoa kapan saja. Kita bisa berdoa di mana saja. Tidak ada yang dapat membatasi kita atau doa-doa kita kepada Tuhan. Tidak ada tembok pemisah yang bisa membatasi kita. Oleh karena itu, doa disebut sebagai nafas hidup orang percaya. Kalau doa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya, maka doa itu sesuatu yang terus-menerus dengan Tuhan, yang dilakukan secara berkesinambungan, bukan saja pada saat kita membutuhkan atau memerlukan sesuatu, atau kita ada di tengah-tengah pergumulan baru kita ingat Tuhan, tetapi setiap saat kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Karena kalau kita berhenti bernafas beberapa detik atau beberapa menit saja, tergantung ketahanan kita, sudah pasti kita mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, penderita COVID-19 berat,
Karena barangkali virus yang banyak yang masuk ke dalam paru-parunya, dia bisa mati. Mati bukan karena virus yang banyak yang masuk itu, tetapi karena yang istilah kedokteran badai sitokin, yaitu ada terjadi metabolisme imunitas yang akhirnya menyebabkan imunitas kita tidak terkontrol, dan akibatnya paru-paru pasien yang terpapar penuh dengan cairan dan menghambat oksigen untuk mengalir ke seluruh tubuh. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ayat 7 pembacaan kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah akan diberikan, carilah akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Ini janji Allah, sekaligus jaminan atau garansi dari Tuhan bahwa kita akan mendapat dan memiliki sesuatu yang kita minta dari Tuhan. 3 kata yang berangkai ini mau menggambarkan sebuah proses. Kita awalnya meminta, yang sikap kita barangkali pasif saja, diam. Namun kepada Tuhan kita memperoleh atau memberikan keinginan untuk memperoleh sesuatu. Ada dambaan untuk Tuhan memberikan sesuatu bagi kita. Kemudian carilah. Sikap yang mulai aktif, yang mulai ada gerakan dan dorongan. Dan sebetulnya di dalam pemahaman iman kita, ya semuanya itu kan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya ada tindakan atau ada action. Kita mengetok dan jalan terbuka untuk memperoleh apa yang kita dapat dambakan ketika kita dalam proses mencari itu. Tapi seperti tadi, apakah dambaan itu sesuai dengan permintaan kita? Tentu itu adalah otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Artinya tergantung permintaan itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah sesuatu yang memang betul-betul kebutuhan kita, atau barangkali hanya keinginan kita yang bukan sesuatu yang prioritas bagi kehidupan kita. Sebuah proses yang harus terus dikomunikasikan dengan Tuhan secara konsisten dan terus-menerus dalam iman, dan tentu saja harus dalam ketekunan dan percaya yang teguh bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar untuk menolong siapa saja apabila ia datang dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Ora et labora, berdoa dan bekerja atau berusaha sesuatu yang berjalan terus menerus. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, doa bukan sebuah cara ampuh seperti magic, ya, atau membalik tapak tangan seturus dengan maunya kita. Lalu pergumulan persoalan kita selesai. Atau kita berdoa ketika berbagai upaya di luar Tuhan mengalami jalan buntu. Baru kita ingat dan kita mencari Tuhan. Berdoa seakan memaksa Tuhan untuk segera menjawab doa kita. Jawaban doa adalah kedaulatan atau otoritas Tuhan yang bisa berbeda wujudnya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan tentu saja Tuhan tidak bisa diatur, tetapi ada waktu-waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Ada waktu yang indah dari Tuhan untuk merencanakan sesuatu bagi kita sesuai dengan doa dan permohonan kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebuah pengalaman sebagai penghuni kompleks ini sekitar 43-45 tahun yang lalu,
di mana tidak ada gedung ibadah, transportasi sulit. Karena kami sendiri mengalami harus menunggu dari jam 5 pagi sampai jam 10-11 siang. Tidak ada satu kendaraan umum atau angkot pun yang lewat untuk ikut bersekutu dengan jemaat GPIB di Jakarta Selatan, Jalan Melawai. Sehingga akhirnya tidak bisa bersekutu. Berdasarkan pengalaman itu bersama rekan-rekan di kompleks, kita bergumul bahwa harus ada sebuah tempat ibadah di lokasi ini. Pengalaman di awal tahun 1978 dan di akhir tahun itu, karena wilayah kita masuk wilayah GPIB Pelayanan Bogor, dulu namanya GPIB Bogor, baru sekarang jadi Sebaot. Dibukalah wilayah pelayanan dan kita beribadah di rumah salah satu anggota jemaat selama 1 tahun. Namun dengan berjalannya waktu, tempatnya itu makin sempit sehingga kita harus mencari tempat yang lain. Dan akhirnya ada hall yang sekarang kita pernah gunakan. Mohon untuk bisa digunakan. Ada sekitar 3 tahun kita menggunakan hall itu. Tetapi karena hall itu untuk kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, seringkali jadwal ibadah kita terganggu, ya, atau ibadah harus di stop dan kita melakukannya pada sore hari jam 4. Dengan pengalaman itu kita juga memohon kepada pimpinan perusahaan, seyogyanya kita harus dipikirkan untuk memiliki sebuah lahan dan mendirikan sebuah gedung ibadah di tempat ini. Ketika kita meminta, kita menulis surat, tentu saja kita harus memonitor, harus tekun mengikuti surat permohonan kita. Setiap minggu, 2-3 minggu secara berkala kita mencari tahu bagaimana posisi surat permohonan ini. Karena kantor pusatnya di luar negeri, seringkali mereka ke sana. Kalau kita menghubungi, belum kembali, menghubungi lagi, akhirnya ada pertemuan. Sehingga akhirnya bisa mulai direalisasikan. Namun karena situasi di daerah ini, kita memilih satu tempat yang terlindung. Saat itu baru sekitar 60 keluarga total, ya. Perusahaan membangun 30 rumah setiap tahun, sehingga baru 2 tahun 60. Hanya ada 5-7 jemaat GPIB. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya permintaan itu menjadi kenyataan. Dan lokasi yang dipilih oleh kita menurut pikiran kita yang aman, ternyata juga tidak aman. Karena selesai ibadah peletakan batu pertama, ada sejumlah orang yang datang. Akhirnya lokasi itu tidak bisa digunakan, yang seluas hanya 500 meter persegi. Cari lagi tempat yang lain. Dan lokasi tempat gereja kita ini akhirnya menjadi pilihan. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan tidak mendaki di sana, tapi Ia menghendaki di lokasi ini, di jalan raya dengan lahan yang lebih luas, 3 kali lebih luas, hampir 1.500 meter persegi dibanding 500 yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu proses untuk memohon sesuatu untuk kepentingan jemaat atau umat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, ketika suatu proses yang dijalankan atau yang ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh dengan mengandalkan Tuhan dalam iman dan ketekunan, maka sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Allah sendiri
yang akan membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Roh memimpin kita, dan sudah pasti semuanya itu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Minggu yang lalu kita merenungkan tentang bagaimana Nehemia, ketika saudara-saudaranya Hanani datang menghadap dia dan menceritakan bagaimana sulit, bagaimana penderitaan umat Israel. Mereka tidak bisa beribadah di dalam bait Allah yang sudah didirikan 80 tahun yang lalu, karena terganggu oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ketika ia mendengar berita tentang keadaan mereka, ia begitu sedih. Tetapi hal pertama yang ia lakukan, ia tunduk, menangis, dan berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya lewat raja. Ia saat itu sebagai seorang penyedia anggur di kerajaan bagi raja, satu jabatan yang penting, ya. Karena salah-salah bisa membahayakan kehidupan raja kalau minuman yang diberikan itu tidak tepat. Raja mengutus. Kita tahu bahwa Nehemia memimpin kelompok atau kloter ketiga umat Israel pulang dari pembinaan, dari pembuangan di Babilonia. Dengan pimpinan Nehemia, mereka bisa membangun tembok Yerusalem itu hanya dalam 52 hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari masing-masing masyarakat. Apa yang mereka miliki itu dikumpulkan sehingga dapat membangun untuk menjadi utuh kembali tembok yang pernah dihancurkan atau dibakar pada 70 atau 80 tahun yang lalu ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan dan membakarnya. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, kita juga sekarang sedang bergumul untuk gedung yang sama yang dibangun di belakang kita. Memang kita harus doakan dan kita harus merangkul semua kekuatan, semua yang kita miliki dari jemaat supaya gedung ini bisa selesai. Kita tahu bahwa terhambat karena pandemi yang sudah lebih dari 1 tahun berlangsung sehingga mempengaruhi kemampuan jemaat. Tapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita andalkan Dia. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, ayat 7 pembacaan kita mau mengatakan bahwa ada satu proses. Kita meminta, kita mencari, dan kita bertindak untuk menyelesaikan apa yang kita minta itu. Kita tidak meminta terus semua itu jatuh, seolah-olah jatuh dari langit untuk kita. Tetapi di dalam iman dan ketekunan, Allah tentu saja menjawab dengan sesuatu yang terbaik bagi kita. Bapak yang berkasih, dalam ayat 8 itu sebuah kepastian. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya ketika Roh Allah turut bekerja, maka sudah pasti segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya, bukan kehendak kita manusia. Wujud dari pemberian Allah tentu adalah otoritas dan kedaulatan Allah sesuai yang Allah kehendaki. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-9 dan 10 pembacaan kita, boleh jadi di sini merupakan sebuah refleksi bagi kehidupan keseharian kita. Sebagai manusia berdosa dengan karakter yang sadar atau tidak, bisa saja kita berbohong, kita tidak jujur, kita tidak tepat janji, kita tetap terbuka kepada keluarga, dalam hal ini anak-anak, bisa juga istri, orang tua, ataupun saudara-saudara kita. Ayat 9 dan 10 menantang kita. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Sebagai manusia biasa, kita bisa berkomentar. Ini orang tua yang jahat dan tidak punya hati. Apakah seperti itu orang ini? Di sini Yesus mau mengatakan kalau seorang manusia berdosa bisa melakukan yang terbaik buat anaknya. Tidak berbohong kepada anaknya. Apalagi Bapa di surga yang memiliki kehidupan kita ini. Oleh karena itu di ayat yang ke-11 Yesus katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Persoalannya adalah tentu bagaimana doa kita berperan dalam kehidupan kita. Ya, apalagi dalam zaman sekarang di mana manusia lebih mengandalkan kemampuannya sendiri atau berbagai ciptaan manusia. Ya. Kita lihat bagaimana perkembangan dengan internet, ya, elektronik, ya. Semuanya dunia seakan menjadi kecil, ya. Hubungan begitu gampang ke seluruh penjuru dunia. Sehingga doa dan berdoa kelihatannya bukan hanya sudah terpinggirkan, bahkan sudah dianggap tidak punya manfaat lagi bagi manusia. Bagi orang yang terus mengandalkan kemampuan manusia. Jadi doa seakan menjadi sebuah ban serep. Digunakan kalau memang terpaksa, apabila segala cara sudah digumuli dan tidak membawa hasil. Doa menjadi pilihan terakhir, bukan yang utama atau tulang punggung kehidupan dan nafas hidup orang percaya. Ini yang barangkali menjadi refleksi, menjadi perenungan bagi kita, ya, orang percaya. Di mana posisi kita di dalam menggunakan doa atau berdoa ini sebagai sesuatu alat untuk kita terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan untuk mengandalkan hidup kita kepadanya. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, perenungan kita pagi hari ini juga sekaligus mau menjadi perenungan bagi kawan Bapak Pelkat PKB yang menyambut hari ulang tahunnya yang ke-40 pada hari ini 11 Juli 2021. Ya, ketika Yesus menekankan bahwa doa merupakan komunikasi intens dengan Tuhan yang harus dilakukan secara konsisten, tak berkeputusan, maka sudah pasti kaum bapa yang adalah imam dalam keluarga, ya, imam harus bertanggung jawab terhadap hidup kekristenan keluarga, ibu, istri, dan anak-anak. Ya, seperti Injil-Injil yang lain, Injil Matius berbicara tentang arti hidup sebagai umat Allah dan ajaran-ajaran Yesus tentang hidup menurut kehendak Allah. Oleh karena itu, ayat 7 pembacaan kita, mintalah, carilah, ketoklah merupakan rentetan unsur doa yang bersifat pasif, aktif, ada dorongan, tindakan nyata yang menggambarkan ketekunan serta kesetiaan untuk bersandar kepada Allah dalam keseharian hidup kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Ora et labora. Sikap yang harus tertanam dalam hidup kita orang percaya dan secara khusus para bapak sebagai imam keluarga. Dirgahayu Pelkat PKB, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman ini juga menguatkan jemaat-jemaat kita yang menyaksikan perenungan itu dari rumah masing-masing. Dan kiranya perenungan hari ini dengan tema seperti yang sudah diangkat tadi, komunikasi atau konsisten berkomunikasi dengan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan beriman kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Maka engkau akan
untuk kami dibuka bagimu. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita. Masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang kekal, Tuhan dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah di pagi hari ini, di mana Tuhan kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, pada hari yang sama juga kami memperingati hari ulang tahun Persekutuan Pelkat PKB. Para bapak-bapak yang adalah imam di dalam keluarga. Kiranya firman yang telah kami dengar menjadi bekal, menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan beriman ini bersama Kristus ke depan. Bapa di surga, hari ini kami boleh memahami bahwa doa dan berdoa adalah hal penting dalam kehidupan beriman kami. Alat untuk dapat kami berkomunikasi dengan Tuhan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, seringkali doa kami lupakan. Bahkan doa menjadi bagian yang tidak penting dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, bahkan kami mengandalkan hasil-hasil ciptaan manusia, khususnya di zaman modern ini. Lewat perenungan pada hari ini, kami lebih lagi memahami bagaimana doa dan komunikasi dengan Tuhan itu harus dilakukan. Kami meminta, tetapi kami tidak secara pasif menunggu, tetapi kami mencari supaya kami mendapat. Kami harus bertindak, mengetok pintu supaya pintu dibukakan. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing kami ya Tuhan, agar kami benar-benar mengandalkan hidup kami ini kepada Tuhan lewat doa yang setiap hari kami naikkan kepadamu sebagai nafas hidup kami untuk hidup beriman kami. Bapa di surga, terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi seluruh jemaat di GPIB Sawangan ini, di semua sektor yang ada. Tuhan, Engkau jamah setiap jemaat. Kami tidak tahu pergumulan apa yang mereka alami ataupun sedang alami. Tetapi biarlah mereka juga datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah dalam kehidupan mereka,
supaya setiap keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang terganggu kesehatan, bagi mereka yang sakit, ataupun mereka yang berada di dalam pemulihan. Tuhan tahu mereka semua. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan pasti tahu segala keberadaan mereka, dan biarlah mereka juga lewat doa dan permintaan selalu datang kepada Tuhan untuk menyampaikan berbagai hal yang mereka alami. Biarlah Tuhan juga yang ikut menyelesaikan berbagai pergumulan dan kesulitan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami juga mau berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena berbagai berkat yang mereka terima dalam kehidupan ini. Berkat hari ulang tahun umur, hari ulang tahun perkawinan, dan hari-hari khusus yang lain di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan persekutuan. Agar ya Tuhan, kiranya sukacita mereka ini semua lengkap hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita yang sempurna. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu bahwa pandemi COVID-19 yang kami harapkan sudah menurun pada waktu-waktu yang lalu, ternyata ia makin menakutkan. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan secara khusus pergerakan terbatas untuk kegiatan masyarakat PPKM. Bapa di surga, kami doakan pemerintah ke dalam tangan-Mu agar mereka dapat menjalankan dan memonitor serta mengontrol semua program ini dengan baik. Tetapi masyarakat juga dengan rela mengikuti segala macam protokol kesehatan yang harus mereka ikuti. Mereka juga ikut serta berpartisipasi agar pandemi COVID-19 ini terputus rantainya, sehingga ke depan pandemi ini akan segera dan cepat berlalu. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau Maha Kuasa, Engkau mengendalikan dunia dengan segala isinya. Kami serahkan negara dan bangsa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para pembantunya, sampai tingkat yang terendah, kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Bapa di surga, Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi GPB Sawangan, mulai dari KMJ, anggota Majelis Jemaat, PHMJ, mereka juga yang mengatur segala penyesuaian karena PPKM yang diberlakukan dalam 2 minggu ke depan. Kami harapkan semuanya bisa terkontrol sehingga ibadah dapat berlangsung luring maupun secara virtual. Kami tahu bahwa firman-Mu tetap diberitakan. Bapa di surga, kami serahkan semuanya itu juga hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi semua yang punya kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Allah, sumber segala karunia dan berkat, kami percaya Engkaulah penjamin masa depan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Ajarlah kami untuk tidak perlu khawatir dan takut dalam memberi, berbagi, dan berkorban untuk sesama, serta untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat untuk Minggu 11 Juli 2021. Pemberitahuan peniadaan sementara kegiatan peribadahan secara tatap muka di Gereja Sawangan dan Bajem Ciseeng. Majelis Jemaat GPIB Sawangan bersama ini memberitahukan kepada seluruh warga Jemaat GPIB Sawangan bahwa Subungan Kota Depok sudah ditetapkan sebagai zona merah pandemi COVID-19 dan juga untuk menindaklanjuti pemberitahuan serta surat edaran Pemerintah Republik Indonesia mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Yang pertama, semua kegiatan pelayanan dan peribadahan di Gedung Gereja Sawangan dan Bajem Ciseeng mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 diadakan secara daring atau virtual. Ini berarti bahwa ibadah hari Minggu tatap muka di Gedung Gereja Sawangan dan Bajem Ciseeng tanggal 4, 11, dan 18 Juli 2021 untuk sementara ditiadakan. Warga jemaat dipersilahkan mengikuti IHM virtual, ibadah keluarga virtual melalui channel YouTube GPIB Sawangan, dan untuk ibadah Pelkat diadakan secara daring. Yang kedua, Sekretariat GPIB Sawangan mulai tanggal 7 Juli 2021 buka hanya pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk Korsek, Wakorsek, serta Korjem, Pelkat Komisi ataupun Panitia, apabila ingin menyampaikan informasi kegiatan dapat disampaikan ke Sekretariat paling lambat setiap hari Rabu, dan apabila warga jemaat ada hal-hal yang sifatnya mendesak dapat menghubungi Korsek atau Wakorsek, Korjem terlebih dahulu. Ketiga, untuk persembahan, ucapan syukur atau dana PPSDI pembangunan dan lain-lain dapat dikirim ke sekretariat pada jam kerja sebagaimana disebutkan pada poin kedua, paling lambat pukul 13.30 atau dapat pula ditransfer ke rekening yang tertera di Warta Jemaat. Keempat, penutupan sementara kegiatan di Gedung
ibadah ini akan mengikuti perkembangan kondisi PPKM darurat yang diatur oleh pemerintah. Kiranya kita bersama dapat memahami serta berharap agar kita semua tetap sehat, baik keluarga dan lingkungan sekitar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Seperti yang tertulis dalam Nats Alkitab, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amsal 27 ayat 12. Tuhan menyertai kita selalu. Gota GKI Pondok Indah diingatkan kembali kepada orang tua penerima bantuan dana pendidikan Gota GKI Pondok Indah untuk menyerahkan fotokopi bukti kelulusan bagi siswa yang telah lulus atau fotokopi raport sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir pada Korsek atau Korsek 135 atau ke kantor sekretariat paling lambat hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 agar dana pendidikan dapat dilanjutkan. Fotokopi raport dapat juga dikirim melalui WhatsApp ke Korsek, Wakorsek, atau ke sekretariat. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapa. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita? Kesiapan spiritual dan mental. Kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan, tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah, letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat. Tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus
mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah, khususnya Piala Eropa 2020 yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020. Mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek. Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban, karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut. Tuhan berfirman, tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan, kuatkanlah mereka yang lemah, dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia, marilah kita menjadi terang. Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari visi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan. Berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum bapa GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi
Firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan mulus. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Karena itu mari kita berdiri. Sekarang pergilah dan tunaikan tugas pelayanan dan kesaksianmu dengan penuh keyakinan. Bersama Yesus Tuhanmu, engkau akan berjaya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan tulus ingin ku ikat dengan menebus. Yesus kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kita terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.